Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ma'arif rahimakumullah, alhamdulillah siang hari ini Allah pertemukan kita dalam taat. Allah izinkan kita salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat kita tadi dan segenap salat kita lainnya, segenap amal ibadah, amal saleh kita lainnya diterima Allah Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari berbangkit nanti, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, tema kita siang hari ini seperti terlihat di layar adalah memaknai Ramadan di era fitnah akhir zaman. Kita mulai dengan hadis yang sering kita dengar, di mana Nabi kita bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah Ta'ala wajibkan kalian untuk berpuasa padanya. Tufattahu fihi abwabus sama. Dibukakan pada bulan Ramadan itu pintu-pintu langit. Dalam hadis lain dikatakan abwabul jannah, pintu-pintu surga. Wa taghallabu fihi abwabul jahim. Dan ditutup pintu-pintu neraka jahim. Wa tuqallu fihi maradatus syayatin. Dan dibelenggu syaitan-syaitan yang membangkang. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan Ramadan itu Allah mempunyai satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira 80 tahun ya. Lalu terakhir Nabi bersabda, "Man hurima khairaha faqad hurim." Barang siapa terhalang dari khairnya, kebaikan-kebaikan Ramadan, sungguh dia orang yang terhalang dari seluruh kebaikan. Ya, jadi yang bagian akhir ini paling penting, Pak. Ramadan itu bulan yang mengandung banyak kebaikan. Dan kalau ada orang mengaku beriman tetapi sudah lewat bulan Ramadan nggak dapat apa-apa kebaikan dari Ramadan, berarti dia nggak akan pernah dapat kebaikan apapun, karena Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Nah, kalau kita lihat hadis ini dan berbagai hadis-hadis lainnya tentang bulan Ramadan, selalu saja Nabi itu menekankan dua hal, Pak. Yang pertama, Nabi mesti ada menyinggung di dalam pembicaraan tentang bulan Ramadan sebagai bulan yang diberkahi, hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Ya, seperti di sini disebutkan bahwa di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu langit atau pintu-pintu surga. Terus dikatakan ditutup pintu-pintu neraka jahim. Surga, neraka itu kan adanya di akhirat nanti ya Pak, bukan di dunia ini. Terus yang kedua, biasanya juga Nabi kalau berbicara tentang Ramadan dalam hadis-hadis beliau, mesti saja berbicara tentang perkara yang gaib. Contohnya di sini disebutkan dibelenggu syaitan-syaitan yang membangkang. Syaitan itu kan gaib, ya. Kecuali asyayatin minal nas, ya kan, kecuali syaitan dari kalangan manusia. Tapi syaitan di sini terutama yang dimaksud yang dibelenggu itu minal jin, dari kalangan jin yang tidak terlihat, ya. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW setiap berbicara tentang Ramadan mengangkat dua tema ini, Pak? Akhirat, alam gaib, ya. Karena Ramadan
akhirat, di mana kita orang-orang beriman ini diharapkan punya peluang kembali ke kondisi default, kondisi semula jadinya orang beriman. Orang beriman itu dikatakan beriman dan berbeda dengan orang kafir karena punya keimanan pada akhirat, karena punya keimanan dan perkara yang gaib. Sedangkan orang kafir cuma taunya hal-hal yang zahir saja, taunya cuma dunia saja, nggak ngerti tentang akhirat. Makanya kalau orang beriman dengar hadis seperti ini, ya dia punya, dia renungkan, dia pikirkan. Tapi kalau orang yang nggak beriman atau orang mengaku beriman tapi munafik, ya dia dengar hadis seperti ini jadi bahan ketawaan. Apaan? Katanya bulan Ramadan itu surga dibuka, emang tahu surga di mana? Nah, pintu neraka ditutup, emang tahu neraka di mana? Setan dibelenggu, emang iya? Buktinya masih banyak orang durhaka, orang maksiat di bulan Ramadan. Nah, kan begitu. Kalau orang yang tidak memiliki keimanan seperti itu sikapnya. Tapi bagi kita orang beriman, setiap kita dengar hadis-hadis Nabi tentang Ramadan, dia seperti mengembalikan kita kepada posisi semula yang seharusnya kita selalu miliki, kesadaran akan akhirat, kesadaran akan adanya alam gaib. Ya seperti sekarang, kalau kita sadar bahwa di majelis ini Allah Ta'ala turunkan keberkahan, berarti kita sadar para malaikat hadir di sini mendoakan ampunan rahmat Allah untuk siapapun yang hadir di majelis ilmu ini, menuntut dan mengajarkan ilmu semata mengejar ridha Allah Ta'ala. Tapi kalau bagi mereka yang nggak tahu menahu, dia melihat dia yang hadir segini aja gitu. Alhamdulillah. Nah, saudara rahimakumullah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang salah satu sebab keistimewaannya karena Allah Ta'ala turunkan awal mula Al-Quran pada bulan Ramadan. Ayatnya sudah sering kita dengar, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Jadi kalau Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau mengatakan, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan Allah sekaligus 30 juz dibawa oleh malaikat, tapi sampai di langit dunia ditahan di situ. Nah, kemudian pelan-pelan diturunkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keadaan yang diperlukan di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hidup. Gitu. Nah, awal mula turunnya itu di bulan Ramadan. Terus kata Allah Ta'ala, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu turun sebagai petunjuk bagi manusia, satu, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dua, dan al-furqan. Al-furqan itu pembeda antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram, pembeda antara yang diperintahkan Allah dan yang dilarang Allah, ya, pembeda antara yang ma'ruf dengan yang mungkar, begitu. Nah, jadi ada tiga maksud Allah menurunkan Al-Quran. Satu, hudal linnas. Dua, penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu. Tiga, Al-Furqan. Nah, kalau kita lihat ayat ini menggunakan kata-kata hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ini surat Al-Baqarah 185, kira-kira di tengah-tengah gitu Pak, ya, karena kan totalnya 285 ayat, 286 ayat ya. Nah, tapi di awal surat Al-Baqarah, apa kata Allah? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Sedangkan di sini dibilangnya petunjuk bagi manusia. Semua manusia bertakwa tidak? Tidak. Tapi di awal surat Al-Baqarah katanya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Gimana nih mempersatukannya, mempertemukannya? Kok di sini untuk seluruh manusia, di sini untuk orang bertakwa? Gimana?
Nah, di sini untuk orang bertakwa ada catatan. Catatannya apa? La raiba fihi, nggak punya keraguan di dalamnya. Jadi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu macam-macam, Pak. Ada yang sebagai petunjuk tetapi ragu, ada yang sebagai petunjuk tapi mengingkari, ada yang sebagai petunjuk tapi meyakini. Nah, orang bertakwa itu yang tidak punya keraguan terhadap Al-Quran. Dan sekaligus orang yang bertakwa itulah yang punya tanggung jawab besar menjadikan Al-Quran pada akhirnya menjadi hudal linnas, petunjuk bagi segenap manusia. Karena mereka adalah orang-orang pertama yang tidak punya keraguan terhadap Al-Quran. Nah, makanya kita diperintahkan untuk selalu bertakwa. Ya, kalau Anda hadir sholat Jumat, dengerin khotib bicara dari awal sampai akhir, nggak ada nasihat bertakwa, Anda boleh menurunkan khotib itu. Karena syarat khotib itu, khutbah Jumat harus ada nasihat bertakwanya. Jadi ini pertama ya, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, awal Al-Quran, ya, permulaan Al-Quran. Nah, sedangkan ada ayat lagi yang juga kita sering dengar di bulan Ramadan dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, jadi pantaslah kalau bulan Ramadan disebut bulan Al-Quran, tapi juga disebut bulan takwa. Nah, takwa itu sesuatu yang setiap orang derajatnya beda-beda. Kayak iman juga derajat orang beda-beda. Nah, bagaimana orang itu punya derajat takwa bisa bertambah? Itu berbanding lurus dengan ibadahnya. Nah, khusus untuk Ramadan disebutkan bahwa syariat puasa siam itu bisa menyebabkan orang mengalami peningkatan ketakwaan. Ya, sebenarnya semua ibadah dalam Islam untuk mencapai target orang bertakwa, semuanya, sholat, ya, sedekah, ya, pergi haji, umroh, ya, semua amal soleh apapun itu semuanya untuk menjadi orang bertakwa. Ya, karena apa namanya, ada ayat di surat Al-Baqarah juga, cuma di sini nggak saya tulis. Bunyinya begini, surat Al-Baqarah ayat 21. Bisa Anda lihat nanti. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai manusia sekalian, beribadahlah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi sini umum, hai manusia sekalian, beribadahlah kepada Rabbmu. Jadi ibadah apapun itu tujuan akhirnya melahirkan orang bertakwa. Tapi untuk bulan Ramadan, kenapa menjadi spesial? Ya, kenapa spesial ibadah siam ini, puasa ini? Karena masif, Pak. Kewajiban menjalankannya itu cukup panjang, Pak. 29 atau 30 hari, sebulan penuh, Pak. Lain dengan sholat kan paling 5 menit, 10 menit begitu ya. Lain dengan haji itu paling cuma 5 hari, Pak. Kita orang Indonesia tahu pergi haji itu 40 hari karena jauh negeri kita. Jadi sampai sana sayang kalau cuma 5 hari doang. Makanya jenis pilihan hajinya itu tamattu istilahnya. Kalau orang yang tinggalnya negerinya jauh, Pak, supaya apa? Sekaligus bisa ziarah ke makam Nabi SAW, bisa ke Madinah, bisa ke Masjid Nabawi. Tapi kalau bicara wajibnya haji, Pak, itu paling 3 hari, 5 hari, bahkan 3 hari. Yaitu wukuf di Arafahnya, lontar batunya di Mina, ya kan? Kemudian mabit sebentar di Muzdalifah, ya. Kemudian mengerjakan umrohnya, itu sebentar, Pak. Tapi nggak ada ibadah yang lebih panjang daripada ibadah siang sebulan, masya Allah. Makanya kalau nggak hati-hati ya di bulan Ramadan, nggak benar-benar menjaga diri, ya terus kemudian karena ya mungkin baru nikah gitu ya, terus akhirnya nggak tahan gitu siang harinya berbuat sama istrinya, istri yang salah, gitu kan? Itu bayarannya berapa? Hah? Dia bisa hilang dosanya itu, tapi harus bayar apa?
berturut-turut. Sebulan aja udah seru kan? Ya, apalagi 4 bulan. Nah, jadi saudara rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya supaya kita meraih ketakwaan yang mudah-mudahan masuk ke dalam kelompok takwa yang disebut haqqat tuqatih, yang paling sering dikutip sama khatib Jumat. Khatib Jumat itu setelah menyampaikan keharusan bertakwa, ya kan, ittaqullah, ya kan, apa namanya biasanya itu khatib itu bunyi gimana tuh? Usikum wa iyaya bittaqwallah, ya. Inna faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan diriku dan diri kalian, mari kita bertakwa kepada Allah, ya. Kemudian dia baca tuh ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah menemui kematian kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau Allah bilang bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, berarti ada orang dong yang bertakwa tapi nggak sebenar-benarnya kan? Begitu. Nah, kita berharap di bulan Ramadan ini kita serius beribadah, ya, saum di siang harinya, qiyam di malam harinya, ya, tilawah segala macam gitu kan, supaya kita meraih ketakwaan yang haqqat tuqatih. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita sudah meraih itu, Allah kasih jaminan lagi, garansi balasan. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepadamu furqan. Nah, ketemu lagi kata furqan di sini. Tadi kita ketemu Pak di sini nih. Di sini kita ketemu kata furqan. Sekarang ketemu lagi di sini. Jika kalian bertakwa, niscaya Allah berikan furqan. Nah, apa bedanya furqan di sini dengan furqan di sini? Apa bedanya? Kelihatan nggak bedanya? Wih, santri-santri yang cermat melihat ayat Al-Quran. Apa bedanya? Di sini furqan, ya, di sini juga furqan nih. Furqan tuh. Apa bedanya? Apa? Yang di sini furqannya kagak pakai alif lam, sedangkan di sini al-furqan, ya kan? Al-furqan, kelihatan kan? Ya, itu beda Pak. Kalau dalam kaidah bahasa Arab pakai alif lam itu berarti bentuk ma'rifah. Kalau bahasa Inggrisnya disebutnya definite article, ya sudah tertentu, itu maksudnya tuh tertentu. Tapi kalau nggak pakai alif lam itu nakirah. Nakirah itu indefinite article. Artikelnya masih belum jelas yang mana nih maksudnya. Jadi kalau Al-Furqan Pak, itu pembeda antara hak dan batil yang terjamin, udah jelas itu. Dan sekaligus Al-Furqan itu nama lain dari Al-Quran. Tapi kalau di sini tanpa alif lam, ya, tanpa alif lam, Furqan, ya, nggak pakai alif lam ya. Ini buah dari ketakwaan seseorang. Jadi furqannya itu tergantung takwanya, ngerti? Tapi kalau Al-Furqan itu jelas ya Al-Quran. Al-Quran itu Al-Furqan, jelas di situ. Jadi dengan kata lain, seberapa kencangnya furqan seseorang tergantung takwanya. Jika kalian bertakwa, Allah berikan furqan padamu. Nah, supaya furqan itu makin kencang, mesti dipertemukan dengan Al-Furqan. Nah, tapi kalau nggak punya takwa sama sekali, kagak ada furqan sama sekali. Kalau nggak punya furqan sama sekali, nggak bisa ngebedain mana benar mana salah.
Diajak LGBT, ayo, ya kan? Diajak maksiat, ayo, gitu. Nggak ada perasaan bersalah. Karena udah nggak bisa ngebedain mana benar, mana salah. Nggak ada sensitivitas, nggak ada. Tapi kalau punya Furqan itu lumayan. Tapi kalau Furqan yang ketemu dengan Al-Furqan lebih mantap lagi, mampu membedakan. Jelas ya? Sampai sini jelas ya? Oke. Nah sekarang ada ayat lagi dalam Al-Quran, sayang saya belum masukkan di sini. Silakan dicatat surat Ibrahim ayat 1. Kata Allah Ta'ala dalam ayat ini, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Saya coba perlihatkan ya di layar yang mudah-mudahan kelihatan. Mudah-mudahan. Lanjut aja. Jadi bunyinya seperti tadi, artinya Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan dia kepada engkau Muhammad SAW agar engkau keluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Rabb mereka menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW supaya mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Nah, gelap gulita ini apa maksudnya? Gelap gulita ini maksudnya kondisi masyarakat yang dihadapi Nabi. Kondisi Quraisy musyrikin Mekah secara khusus dan Jazirah Arab secara umum sedang tenggelam dalam apa yang disebut dengan zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, ya. Nah, jahiliyah ini dari kata jahil. Jahil artinya apa? Jahil, bodoh, begitu. Tapi jangan salah, bukan bodoh sembarang bodoh, Pak. Karena di masa Nabi berdakwah waktu itu, orang-orang Quraisy, pemuka-pemukanya itu banyak yang cerdas-cerdas, Pak. Banyak yang pintar-pintar, banyak yang berilmu, berpengetahuan. Sampai-sampai ada seorang pemuka Quraisy itu dapat gelar dari masyarakat, gelarnya Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya bapaknya kebijaksanaan, bapaknya kearifan. Jadi dia ilmunya luas, pengetahuannya dalam. Nah, tapi waktu Nabi mulai berdakwah dengan Al-Quran, yang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan Islam, menyampaikan Tauhid, si Abdul Hakam ini termasuk orang yang paling depan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, padahal dia dianggap orang paling cerdas. Nah, karena dia penentang berat Nabi Muhammad SAW, akhirnya Nabi ngasih julukan baru sama dia. Apa julukannya? Abu Jahal. Gitu. Bapaknya kebodohan. Makanya kebodohan yang dimaksud dari kata jahiliyah bukan sembarang kebodohan, Pak. Tetapi jahlu anil haq, bodoh akan hakikat kebenaran, ya, bodoh akan hakikat beragama, akan kehidupan dunia akhirat, begitu, ya. Nah, karenanya seorang ulama dari Mesir mengatakan kondisi jahiliyah bukan kondisi yang bisa terjadi di zaman Nabi saja, tapi bisa terjadi di zaman manapun, di negeri manapun, jika masyarakatnya ada orang-orang yang pintar tapi keblinger. Gitu. Termasuk zaman kita sekarang ini pantas kata penulis tadi, dia mengatakan zaman kita sekarang ini kita menghadapi jahiliyah qurnul 20, jahiliyah abad ke-20 atau jahiliyah mu'asirah, jahiliyah modern, begitu, ya. Zaman sekarang banyak orang S1, S2, S3, ekstrim, ya kan, profesor segala macam, tapi aneh gitu, menentang Islam, menentang kebenaran. Nah, ini menandakan apa? Kita kembali ke jahiliyah lagi. Dan itu berarti apa? Kita kembali kepada zulumat, kepada gelap gulita lagi. Dan ini ada hadisnya memang. Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali fitana kaqita'il lailil muslim." Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya era zaman di mana muncul fitnah dalam jumlah yang banyak sekali, masif, ya, sehingga dunia menjadi laksana sepotong malam yang gelap gulita.
gulita. Nah, hadis itu dikhawatirkan mengacu ke zaman kita sekarang. Sebab di zaman kita sekarang fitnah itu jumlahnya masif, Pak. Jangan dikira zaman kita sekarang ini fitnahnya cuma 3 tak lagi, Pak. Harta, tahta, wanita. Tidak. Sekarang fitnah sudah di berbagai aspek hidup, Pak. Fitnah ideologi ada, fitnah politik ada, fitnah ekonomi ada, fitnah budaya ada, fitnah pendidikan ada, fitnah apa lagi? Pertahanan keamanan ada, fitnah militer ada, fitnah kedokteran ada, fitnah farmasi ada, fitnah peternakan, pertanian, semua bidang hidup, Pak, sekarang ada fitnahnya. Nah, sehingga dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita. Tentu maksud gelap gulita di sini bukan maksud atau makna harfiah ya, Pak ya, tapi maknanya makna kiasan ya. Jadi kita ini masih merasakan cahaya seperti sekarang ini ada terang kan, bukan harfiah, tapi sehari-hari kita seperti dikelilingi, dikepung dengan nilai-nilai kegelapan, iya tidak? Sekarang saya tanya, taat kepada Allah itu nilai gelap atau nilai terang? Hah? Nilai terang ya. Lawannya apa taat? Maksiat, durhaka kepada Allah ya kan? Maksiat itu nilai gelap, Pak. Nah, saya tanya sekarang kepada jamaah, mana yang lebih semarak sekarang? Ketaatan atau kemaksiatan? Kemaksiatan. Ini Bapak jawab sendiri kan? Dan Bapak jawab pakai penelitian nggak? Pakai penelitian nggak? Nggak pakai penelitian. Gitu. Kenapa? Karena nggak usah diteliti juga udah terang, udah kelihatan gitu. Sekarang saya tanya lagi, mana yang lebih rame? Ma'ruf apa mungkar? Mungkar. Ma'ruf kayak kepepet gitu kan, kayak ke pojok gitu, kayak tenggelam begitu sekarang. Mana yang lebih ramai sekarang, keadilan atau kezaliman? Kezaliman. Nah, Bapak nggak pakai penelitian kan? Kenapa nggak pakai penelitian? Udah terang, udah jelas di mana-mana kezaliman kerasa gitu. Hampir tiap hari kita dengar berita yang bikin rasa keadilan kita tersayat-sayat kan, terkoyak-koyak gitu, ya. Nah, artinya apa? Kita dikepung, Pak, sama nilai-nilai gelap. Berarti kondisi kita mirip lagi dengan kondisi Nabi dahulu kala. Maka solusinya apa? Solusinya nggak ada jalan lain, Pak. Kita harus mensikapi Al-Quran sebagaimana dahulu Nabi dan para sahabat mensikapi Al-Quran. Nah, problemanya belum sampai kita ke tahap itu, Pak. Belum sampai. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada istri Nabi, Ummul Mukminin, yang paling muda, yang paling cerdas, yang paling cantik. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha, ya. Pertanyaannya sederhana, wahai Ummul Mukminin Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya singkat, Pak, tapi padat. Apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Jadi dengan kata lain, pantas ada ulama dari Mesir lagi nih, dia ngomong kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quranu yamshi alal ard, Quran yang berjalan di muka bumi. Karena kelakuannya, akhlak itu Al-Quran. Jadi mau tahu kelakuan Nabi, baca Al-Quran. Mau tahu isi Al-Quran, pelajari hidupnya Nabi. Itu semuanya Al-Quran. Begitu. Dan para sahabat itu generasi terbaik, didikan manusia terbaik Nabi Muhammad SAW. Mereka dijuluki Al-Quran yang yamshuna alal ard, Quran yang berjalan di muka bumi. Ya, jadi si pendidiknya begitu, ya Qurani, murid-muridnya juga Qurani. Jadi istilahnya Quran itu udah jadi sibgoh, jadi celupan bagi Nabi dan para sahabat. Hatinya udah Quran, pikirannya udah Quran, kelakuannya udah Quran. Makanya Nabi dan para sahabat kalau ketemu orang kafir, asalkan tuh kafirnya kafir yang mau mikir, mau membuka hatinya, itu ketemu sebentar sama Nabi, ketemu sebentar sama para sahabat, dengerin sedikit nasihat Nabi, nasihat sahabat, itu biasanya kesetrum langsung. Sisanya tinggal Allah ngasih hidayah apakah enggak orang itu. Begitu, ya. Contoh, Anda pernah dengar ada sahabat namanya Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Sahabat Rib'i itu ditugaskan oleh komandannya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu.
saat bin Abi Waqqas ini seorang sahabat diutus oleh Umar bin Khattab yang jadi khalifah waktu itu untuk membawa pasukan untuk membebaskan negeri Persia. Persia itu negeri mana? Iran, ya. Zaman dulu Persia itu termasuk superpower, negara adikuasa, adidaya. Di sebelah timur, di sebelah barat dulu negara adidayanya apa? Romawi, Rum, ya. Nah, ini dikirimlah Sa'ad bin Abi Waqqas mimpin satu pasukan untuk pergi membebaskan negeri Persia, ya. Nah, seperti biasanya sebelum melakukan apapun, apalagi serangan, apalagi perang gitu kan, kirim duta dulu. Nah, duta yang dikirim itu namanya Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Nah, Rib'i ini berangkat seorang diri naik kuda menemui panglima perangnya Persia namanya Rustum. Dan Rustum ini sosok yang sudah terkenal bengisnya, terkenal jahatnya, gitu, terkenal galaknya, garangnya gitu ya. Tapi dia berangkat aja sendirian naik kuda menembus padang pasir. Di kejauhan dia sudah lihat ada sebuah tenda digelar karpet merah mewah di depan tenda itu, panjang karpetnya. Dia yakin, wah ini tendanya Rustum nih. Ya, dia menuju ke situ. Ternyata begitu dia sampai di ujung karpetnya, dia lihat dari ujung karpet sampai ke tenda itu jauh. Kalau dia turun dari kuda, jalan menghormati karpet itu, capek. Sementara dia sudah memacu kuda sekian lama. Akhirnya dia pikir, sebodoh teing kata orang Sunda, ya kan? Pokoknya naik aja nih kuda gitu, buat injek-injek aja tuh karpet, ya kan? Mau mahal kek, mau kagak kek, mau nggak tahu deh biaya laundrynya. Gitu. Begitu dari depan pintu tenda, ternyata dia harus turun dari kudanya. Kenapa? Tendanya pendek pintunya. Kalau lah pintunya tinggi, dia masuk sama kuda-kudanya kalau perlu, gitu. Tapi enggak, dia turun dari kudanya. Udah turun dari kudanya, masih juga pendek tuh tenda. Sehingga dia kalau masuk dari situ, kudu bungkuk. Dalam hati dia, pinter juga nih Rustum. Gue belum apa-apa disuruh ruku sama dia, ya kan? Agak bisa, kata dia. Dia keliling cari pintu lain, kagak ketemu, nggak ada. Terpaksa dia masuk dari pintu itu. Terpaksa dia ruku, bungkuk, tapi mundur masuknya. Cakep nggak? Ya kan? Sehingga Rustum di dalam yang mengharap-harap dapat penghormatan dari tamunya, mendapat yang lebih pantas bagi seorang musyrik penyembah berhala api, gitu. Yaitu ya, datang tamu dengan apanya duluan. Nggak usah kita omongin dah ya, kita udah tahu ya kan. Kalau pakai celana jeans mereknya duluan tuh kelihatan. Gitu. Nah, singkat cerita dia udah langsung nih, udah masuk. Dia lihat pemandangan seorang laki-laki di tengah-tengah santai berpelekan di sofa, Pak, sofa panjang gitu, santai gitu, tiduran. Sekelilingnya semua laki-laki megang tombak, berdiri tegak. Yakin si Rib'i itu yang duduk di yang tiduran itu pasti Rustum. Kan zaman itu nggak ada Facebook kan, nggak bisa ngeliat tampang orang kan dari jauh. Gitu. Nah, apa yang dikerjakan? Dia nanya sama orang yang berdiri di samping yang megang tombak, hal anta Rustum? Ente Rustum ya? Gitu, ya kan? Kata si pengawal itu, lah bukan. Dia tanya sebelahnya lagi, anta Rustum? Lah bukan. Dia mau tanya yang ketiga, Rustum udah hilang kesabaran. Dia berdiri, dia bilang, mada turija Arab, ana Rustum. Apa yang kamu inginkan wahai Arab? Aku inilah Rustum, gitu kan? Nah, senyum-senyumlah Rib'i, kata Rib'i, oh rupanya saya ketemu satu bangsa yang sudah kalah sebelum berperang. Dari mana kamu tahu itu? Dari kenyataan ini, dia bilang, mana ada bangsa bisa mengalahkan bangsa lain kalau di antara mereka saling menyembah, katanya begitu. Masya Allah. Akhirnya dia jelaskan, ya Islam itu apa? 3 dia katakan. Pertama, ibta'afallahu linukhrijan nas min ibadati al-ibad li ibadati rabbil ibad. Kita umat Islam ini dihadirkan ke dunia, diutus Allah ke dunia untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan sesama hamba untuk hanya menghamba kepada Rabbnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu yang pertama. Yang kedua dia katakan, ibta'afallahu linukhrijan nas min dayyiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Kami umat Islam diutus Allah ke dunia ini, ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Terus yang ketiga kata dia, ibta'afallahu linukhrijan nas min jawril adyani ila adlil islami.
Kami umat Islam diutus Allah ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman berbagai agama menuju keadilan Islam. Masya Allah. Selesai. Ya, dialognya selesai. Dia tinggalkan ya tenda itu. Belum jauh dia memacu kudanya, ada yang manggil, "Woi Arab sebentar." Gitu. Ternyata yang manggil salah seorang pengawal. "Ada apa?" Kata Ribi. "Saya mau nanya sesuatu." "Nanya apa?" "Bagaimana caranya jadi orang Islam?" "Siapa yang mau jadi Muslim?" "Saya." Ada yang gitu. "Kenapa kamu mau jadi Muslim? Kamu udah minta izin belum sama Rustum?" "Wah, panglima kamu," gitu kan. Terus dia jawab, "Buat apa saya minta izin sama dia? Sedangkan saya lahir ke bumi aja, ya. Allah Ta'ala tidak ada ceritanya minta izin ibu saya lahir dari perut ibu saya," katanya begitu. Masya Allah. Berarti orang ini sudah ngerti hakikat tauhid, Pak. Cuma gara-gara ketemu seorang sahabat yang menampilkan perilaku Qur'ani, ya, ngerti Pak? Ya. Nah jadi begitu Pak, sosok-sosok para sahabat itu begitu. Kalau ketemu orang yang bukan Muslim, asalkan orang Muslim, orang bukan Muslim itu mau mikir, mau membuka hatinya, itu gampang kesetrum. Sisanya terserah Allah mau ngasih hidayah apa kagak. Nah, bagaimana mereka bisa demikian? Karena para sahabat dan Nabi Muhammad SAW terutama ya, di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, mensikapi Al-Quran, mereka jalankan semua kewajibannya Pak ya. Kita ini kalau masuk bulan Ramadan Pak, kita bersyukur sekali karena penampilan umat Islam tiba-tiba berubah, terutama dalam kaitan dengan apa? Dengan Al-Quran. Hampir di mana-mana kita lihat umat Islam megang Quran tilawah, ya nggak Pak? Ya, tilawah gitu. Ini kita syukuri. Alhamdulillah. Setiap bulan Ramadan selalu begitu. Termasuk saya yakin di masjid ini juga begitu. Siapapun yang datang di bulan Ramadan, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, itu biasanya akrab dengan Al-Quran, tilawah gitu. Nggak mau nyanyiakan waktu, ya nggak Pak? Nah, cuma yang kita harus sadar, hubungan kita dengan Al-Quran janganlah sebatas hubungan tilawah Pak. Itu baru satu bentuk hubungan. Ada 5 hubungan kita dengan Al-Quran, 5 kewajiban Muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama memang tilawah, tapi ada yang namanya kewajiban tadabbur. Tadabbur itu memahami isinya. Terus ada kewajiban tatbiq, mengamalkan isi Al-Quran. Terus ada kewajiban tahfiz, menghafalkannya. Dan ada yang kelima, kewajiban dakwah, mempromosikan, menyebarluaskan nilai-nilai Al-Quran. Nah di masyarakat kita, kalau berinteraksi dengan Al-Quran, taunya tilawah. Kalaupun ada lebih dari tilawah, tahfiz, menghafal. Dan kita syukuri juga muncul pondok-pondok tahfiz sekarang di mana-mana kan? Gitu, tempat-tempat untuk anak-anak muda, ya kan, adik-adik kita masih kecil-kecil bahkan sudah menghafal. Cuma yang kita sayangkan kalau cuma terbatas pada tahfiz, tilawah dan tahfiz, nggak selesai Pak. Nggak akan lahir manusia-manusia kayak Nabi, kayak para sahabat itu, didikan Nabi, nggak mungkin. Kenapa? Karena Al-Quran bukan diturunkan semata-mata jadi sarana untuk ditilawahi, sarana untuk dihafalkan semata, tidak. Tapi Al-Quran itu hendaknya dipahami, diamalkan, dan akhirnya disebarluaskan. Kalau itu dilakukan semua, niscaya ujung akhir menjadi hudal linnas pasti tercapai, petunjuk bagi segenap manusia. Nah, jadi saudara rahimakumullah, di tanah suci ya, itu ada bercandaan yang terkenal Pak tentang orang Indonesia. Terus terang, bercandaan ini di satu sisi lucu Pak, tapi di lain sisi memprihatinkan. Jadi orang Indonesia itu terkenal kalau di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram lagi sibuk ibadah ya, tiba-tiba azan berkumandang, misalnya dia lagi tawaf gitu ya, maka dia segera selesaikan tawafnya, terus dia cari tempat yang strategis untuk sholat, karena bentar lagi qomat kan. Tapi qomat tuh jauh Pak dengan azan. Kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram biasanya sampai setengah jam Pak. Nah orang Indonesia ngapain itu kalau lagi nunggu gitu? Tilawah. Itu terkenal. Dan tilawahnya orang Indonesia nggak sedikit yang bagus Pak, emang enak didengar. Makanya tanpa dia sadari lagi tilawah, ntar ada orang Arab duduk samping dia menikmati tilawahnya sampai meneteskan air mata. Nah begitu dia selesai tilawah, dia tutup, belum qomat juga. Maka si Arab nanya,
min aina anta, dari mana kamu? Min Indonesia. Saya dari Indonesia. Wah, kamu tilawahnya cakep banget. Saya sampai menangis dengarnya. Kamu ngerti nggak yang kamu baca? Nggak ngerti. Nangis lagi dia. Gitu. Cuma nangis yang kedua lain sebabnya dengan nangis yang pertama. Nangis yang kedua tuh kira-kira alasannya apa? Kesian deh loh, tilawahnya cakep tapi tetap paham. Begitu. Ngerti Pak? Nah, gurauan ini lucu Pak, tapi harus kita akhiri. Ya, jangan kita bangga dengan gurauan itu, ya. Satu titik tertentu orang Indonesia harus dikenal sebagai tilawahnya Masya Allah, tapi juga tadaburnya Masya Allah, paham isinya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran nggak ada ancaman kalau orang nggak tilawah, nggak ada ancamannya. Bener, orang tilawah tuh dapat pahala. Sampai Nabi bilang, orang yang tilawah Al-Quran, satu hurufnya dia dapat balasan 10 hasanat, 10 kebaikan, pahala. Dan saya katakan satu huruf itu bukan alif lam mim satu huruf, tidak. Alif sendiri satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi baca alif lam mim aja udah berapa kebaikannya? Udah 30. Itu benar, tapi nggak ada ancamannya kalau nggak tilawah. Cuma rugi aja, nggak dapat pahala gitu. Nah, begitu juga dengan menghafalkan. Tidak ada ayat yang mengancam orang nggak ngafalin Al-Quran, nggak ada. Cuman ada untungnya memang kalau punya hafalan. Untungnya apa? Nanti di hari berbangkit, ya, dikatakan oleh Allah Ta'ala, Iqra warqa, bacalah dan kamu akan terangkat gitu. Baca berdasarkan apa? Hafalan. Gitu. Makin banyak hafalannya, makin terangkat dia, makin tinggi dia posisinya. Tapi nggak ada ancaman. Orang meninggalkan tahfiz nggak ada ancamannya, cuma rugi aja, nggak dapat pahalanya. Nah, sementara kewajiban tadabbur ini ada ancamannya, Pak. Kalau sampai ada muslim nggak pernah tadabbur Al-Quran, berusaha memahami isi Al-Quran, itu diancam sama Allah. Bagaimana ancamannya? Ini dia ancamannya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan atau tadabbur atau memahami isi Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Bayangkan. Jadi atau kita rajin tadabbur supaya hati kita terbuka, atau kita tinggalkan tadabbur sekalipun rajin tilawah, sekalipun rajin menghafal Al-Quran, tapi hati kita terkunci. Makanya maaf 1000 kali maaf Pak, mungkin Anda pernah ketemu orang tilawahnya begini, punya hafalan, dikasih nasihat ngeyel gitu. Ngapa begitu? Karena orang ini menyangka kewajibannya terhadap Al-Quran cukup tilawah dan menghafal. Padahal ada kewajiban yang sangat penting yang sudah diabaikan, yaitu memahami isinya, tadabbur Al-Quran. Nah, sekarang bayangkan Pak, kalau orang cuma hidup dengan tilawah, tahfiz, apa kira-kira lama-lama dia bisa mengerjakan isi Al-Quran? Nggak bisa, orang dia nggak paham. Tapi kan dengan paham isi Al-Quran bisa mengamalkannya, karena tahu, oh Allah bilang riba itu haram, gua udah baca tuh ayatnya. Kata Allah, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian masih doyan juga sama riba, maka Allah dan Rasul mengumumkan perang sama kalian. Wih, ngeri banget, udah gua tinggal deh, gua nggak mau lagi dah riba. Nah, gitu kan? Dia sadar karena dia udah baca tuh ayat dan dia paham ayatnya. Tapi kalau cuma ngandelin tilawah, ngandelin tahfiz, kagak ngerti bahasa Arab, bagaimana mungkin dia akan meninggalkan riba? Gitu, ya. Nah, begitu juga misalnya ayat-ayat tentang waris. Dengan tahu ayat tentang waris jadi ngerti, oh ya kalau mak gua meninggal, bapak gua meninggal, pembagian hartanya mesti begini-begini. Ya. Tapi kalau kagak ngerti, ya udah ribut aja, ada sengketa aja. Makanya banyak sengketa tentang waris kan Pak? Gitu, karena apa? Masing-masing ingin menuntut haknya sesuai seleranya. Nggak pakai furqan, nggak pakai al-furqan, pembeda mana yang benar, mana yang salah. Begitu, ya. Bahkan yang lebih serius lagi, ini ayatnya serius banget nih. Semua ayat serius, tapi ini serius banget. Ya, surat 5 ayat 50. Apa kata Allah? Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki, dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Nah, kalau kita udah tahu ayat ini, berarti kita ngerti, oh di dunia ini sepanjang sejarah Bani Adam, hukum itu cuma dua. Kalau nggak hukum jahiliyah, hukum Allah.
Ngerti Pak? Ya. Dan di situ dibilang bagi kaum yang yakin. Nah, berarti banyak orang nggak yakin terhadap Al-Quran walaupun muslimnya banyak, mayoritas. Buktinya apa? Hukum Allah disingkirin, pakainya hukum bikinan manusia. Ini kan bisa kejadian tuh Pak, orang udah divonis hukuman mati, coba dulu 10 tahun siapa tahu tobat. Gitu, ya kan? Hukum bikinan manusia kan hukum jahiliyah. Karena manusia itu jahil. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim lagi amat bodoh, kata Allah Ta'ala. Jadi kalau manusia nyusun hukum, menentukan mana yang halal dan haram menurut selera manusia, ya kacau Pak. Dunia jadi kacau. Jelas ya? Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, mungkin pertanyaan selanjutnya di dalam hati dan pikiran Bapak dan Ibu adalah, Ustadz mah enak, ngerti bahasa Arab, ngerti ilmu tafsir, ya untuk memahami Al-Quran ya gampang dong. Nanti dulu ya. Kalau Anda pakai alasan begini, Allah sudah bantah ya. Cuma saya belum taruh di sini ayatnya. Silakan dicatat Pak. Di satu surah namanya surah Al-Qamar ya. 4 ayat Allah sebut berulang-ulang bantahannya. Catat ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40 ya. 4 ayat surat yang sama, surat Al-Qamar. Bunyinya bagaimana? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ulang-ulang sampai 4 kali Pak. Apa artinya? Sungguh kami telah jadikan Al-Quran mudah sebagai pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya kan? Jadi memahami Al-Quran gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Gampil, ya kan? Gampang. Cuma masalahnya apa? Kemauan, itu masalahnya. Makanya pepatah Arab itu benar, manjadda wajad. Siapa yang punya kesungguhan, kemauan, dia bakal dapat. Nah kita kan belum apa-apa udah langsung pikirannya, oh gue nggak pernah nyantri, gue nggak pernah di pesantren, gue nggak nyantri, gitu ya kan? Gue nggak pernah belajar ke Madinah, gue nggak pernah belajar ke Al Azhar. Gimana gue mau langsung belajar Al-Quran? Bisa Pak. Nah jalan pertama gimana? Langkah paling pertama gimana? Langkah paling pertama bikin program di keluarga kita masing-masing. Programnya bagaimana? Wajib setiap anggota keluarga yang sudah bisa baca ya, itu membaca, mengkhatamkan terjemahan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas di bulan Ramadan ini. Ya memang sudah 10 hari ya, tapi kan masih ada 20 hari. Ya, emangnya nggak bisa 20 hari mengkhatamkan terjemahan Al-Quran? Ya, kalau ada anak kita usia remaja, dia bilang, oh ayah mana kekejar, udah tinggal 20 hari Ramadan, saya nggak bakal kelar nih baca terjemahan Al-Quran. Oh kamu, kemarin saya lihat kamu baca buku Harry Potter setebal ini, semalam kelar. Gitu, ya kan? Ya kan? Karena remaja-remaja milenial gitu baca komik, baca cerita yang tebel-tebel Pak, itu semalam kelar Pak. Masa baca kitab dari Allah Ta'ala 30 juz nggak kelar terjemahannya? Ngerti Pak? Ya, nah jadi ini pesan saya ya, tolong bikin program di masing-masing keluarga, bertekad mengkhatamkan terjemahan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Yakin saya bisa selesai Pak, asal sungguh-sungguh begitu. Kita kan sering ditanya, kamu udah pernah khatam tilawah Al-Quran berapa kali seumur hidup? Ya kan ada yang jawab 10 kali, ada yang jawab 15 kali, 30 kali kan gitu. Di bulan Ramadan juga gitu. Kamu di bulan Ramadan target khatam Al-Quran tilawah berapa kali? 5 kali, 10 kali, ya kan? Bisa begitu Pak. Masa baca terjemahan kagak bisa? Yang bener aja, orang bahasa Indonesia kok gitu. Nah itu jembatan paling pertama Pak untuk bisa memahami Al-Quran. Jadi muslim yang rajin tadabbur memahami Al-Quran, bukan hanya tilawah membaca dan bukan hanya tahfiz menghafal, akan memiliki hati yang terbuka untuk menerima Al-Quran. Begitu ya. Jelas ya Pak? Nah maka saya anjurkan bapak-bapak, ibu-ibu jangan ragu-ragu baca terjemahan Al-Quran. Dan saya yakin kalau Anda baca sebelum baca ta'awuz, sebelum baca minta perlindungan Allah, minta petunjuk dari Allah, pelan tapi pasti Bapak dan Ibu akan terbuka pikiran
pikirannya, terbuka hatinya untuk mendapat petunjuk-petunjuk dari Allah. Sehingga Al-Quran itu hidup dalam hati dan pikiran. Dan nanti kalau udah baca sekali khatam gitu ya, pasti pengen baca lagi, pasti. Dan nanti kalau penasaran nih artinya apa ya, oh baru ketemu nih kalimat begini, gitu. Ya, baca kitab tafsir. Nah, mulai buka kitab tafsir, tanya ke ulama, tanya ke ustadz, ya kan, supaya lebih dalam lagi pengertiannya. Tapi yang penting jangan merasa bahwa Al-Quran ini mengertinya, memahaminya ini cuma tugas para ulama, para ustadz. Tidak, semua muslim harus merasa Al-Quran itu petunjuk dari Allah untuk dirinya masing-masing. Jadi nggak perlu pakai perantara, Pak. Islam ini bukan kayak agama Katolik. Katolik kan ada pendeta, ada yang di atas lagi kardinal, ada yang sampai paus gitu kan. Nggak tahu di atas paus ikan apa lagi, kita nggak ngerti. Gitu. Tapi yang pasti mereka ada ada kelas-kelas gitu. Kalau kita nggak ada, Pak. Islam itu ajarannya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah mengejar kebaikan. Gitu. Makanya bisa ada kejadian dalam sejarah dunia Islam, orang yang asalnya tukang minum-minum, pemabok-mabok, suatu hari dia taubat. Gara-gara apa? Gara-gara dia mau nyuri rumah seorang ulama, ya, tengah malam. Begitu dia mau nyuri, ya kan, si ulama itu lagi tilawah, lagi tahajud sambil baca Al-Quran, hafalannya gitu ya. Terus dia lagi baca ayat yang bunyinya, ya, apakah kalian belum sadar juga bahwa rezeki itu datang dari langit? Begitu, ya kan? Nah, begitu dia dengar ayat itu dibaca, dia langsung jatuh, kemudian menangis terseduh-seduh, ya kan? Kata Al-Quran, kata Allah, rezeki datang dari langit. Nah, gue nyari ke rumah orang, gitu, ya kan, rezeki. Padahal nggak bener kan? Nah, dia tobat, Pak. Setelah dia tobat, dia belajar Islam, dia belajar Al-Quran. Jadi dia ulama besar, Pak. Itu bisa kejadian. Nah, jadi jangan kita mengecilkan diri kita dengan menganggap bahwa gue kan orang awam, Ustaz, gitu ya. Kapan mau pensiun jadi orang awam? Semua kita punya hak yang sama untuk pensiun jadi orang awam, Pak. Makanya kuncinya apa? Hadis Nabi, thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik laki maupun perempuan. Dan diantara ilmu yang sangat penting kita kuasai adalah al-ilmu anil Quran, ilmu tentang Al-Quran, dan terutama dengan cara tadabbur Al-Quran. Nah, jadi kira-kira skemanya begini, Bapak dan Ibu. Di Ramadan ya, disebutnya Syahrul Quran, bulan Al-Quran, dan disebutnya Syahrul Taqwa, ya, bulan ketakwaan. Nah, Al-Quran itu isinya Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Nah, sedangkan di bulan Ramadan ini kalau kita menjalankan ibadah secara optimal, kita akan meraih takwa, dan syukur-syukur takwa kita haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan takwa yang haqqa tuqatih, kita punya modal furqan individual. Nah, furqan individual kita ini kudu kita pertemukan dengan Al-Furqan. Dengan cara apa? Tadabbur. Pakai tuh furqan individual untuk mengartikan apa maksud kata-kata Allah dalam Al-Quran. Insya Allah Al-Furqan akan nempel di hati kita, membentuk cara berpikir kita, dan merubah kelakuan kita. Jadilah kita akhirnya mengikuti jejak langkah para sahabat. Al-Qur'anu yamshuna al-ard, Quran yang berjalan di muka bumi. Jadi masing-masing kita jadi duta Al-Quran, Pak. Kalau sekarang belum. Sekarang Al-Quran di mana? Di laci, di lemari, ya, belum tampil dalam kelakuan kita karena memang belum ada di hati dan pikiran kita. Nah, jembatan yang paling gampang itu apa? Tadabbur. Dan tadabbur itu jembatan paling gampangnya membaca terjemahannya, ya. Anda tahu di barat sekarang, Pak, hujan hidayah lagi turun, Pak, di sana. Banyak orang-orang di Amerika, di Eropa, di Australia, ya kan, mereka tersadarkan dengan agama Allah Islam ini, Pak. Setelah selama ini mereka dengar berita jelek terus tentang Islam, tapi rupanya di antara mereka ada yang mikir juga, ini apa bener sih Islam jelek gitu? Apa bener Islam tukang ngebom? Apa iya Islam tukang nabrakin pesawat ke gedung WTC gitu kan? Mikir mereka. Nah, biasanya yang mikir gini gak mau dapat keterangannya dari manusia, maunya nyari dengan baca. Nah, baca apa mereka? Baca Quran. Baca Quran. Dan Quran yang mereka baca bahasa Arab, bukan bahasa Arab, mereka nggak ngerti bahasa Arab. Mereka baca sesuai bahasa ibunya masing-masing. Kalau di orang Amerika, orang Inggris, ya baca yang Quran bahasa Inggris.
Kalau orang Prancis baca terjemahan bahasa Prancis, yang orang Swedia baca yang bahasa Swedia. Kayak contohnya ada seorang yang sekarang namanya diganti jadi Yusuf Estes. Anda tulis saja di YouTube ya, Yusuf Estes, ESTES. Ini mantan pendeta, Pak. Dia dulunya pendeta. Bahkan dia keluarga pendeta, abang adik semua pendeta, orang tuanya pendeta. Suatu hari dia naik pesawat mau menuju ke sebuah konferensi para pendeta, sebuah kota di Amerika. Qadarullah duduk di samping pemuda muslim. Nah, si pemuda muslim itu mengisi waktu dengan ngobrol sama si pendeta. Dia langsung lihat, udah tahu nih pendeta, penampilannya, bajunya kan kelihatan. Nah, si pemuda ini nanya, Pak Pendeta, saya boleh nanya sesuatu sama Anda? Apa itu? Menurut Pak Pendeta, mana yang benar? Agama Islam apa agama Kristen? Mantap pertanyaannya ya, nggak pakai muter-muter Pak, langsung aja jebret gitu. Apa jawaban si pendeta? Ya jelas dong agama Kristen yang benar. Apa buktinya Pak Pendeta? Buktinya Islam itu ada namanya kewajiban sholat sehari semalam 5 kali. Kita nggak ada, kita cukup seminggu sekali. Islam itu ada kewajiban puasa sebulan penuh, dari pagi sampai matahari terbenam, kagak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh bersentuhan dengan pasangan hidupnya yang dia nikahi. Kita mah nggak ada, kata dia gitu. Si pemuda tuh senyum-senyum aja, terus dia bilang, Pak Pendeta nggak dengar pertanyaan saya. Saya nanya mana yang benar, saya nggak bilang mana yang enak, gitu, ya kan? Mukanya langsung merah, tuh malu dia, ya kan? Bener juga kan? Yang ditanya bukan mana yang enak kan? Yang ditanya mana yang benar. Akhirnya kata si pemuda itu, Pak Pendeta mau ya terima hadiah dari saya, kado dari saya. Dikasih kado Pak, dibungkus. Ya terima kasih. Sampai rumah buru-buru dia buka, ternyata Quran Pak. Quran, ya, tapi bahasa Inggris, gak ada bahasa Arabnya. Begitu dia lihat Quran, dia kayak lempar gitu, ya kan? Menjauh gitu. Kenapa? Karena waktu dia di pesantren, di sekolah Kristen, waktu dia dididik, dia dilatih, ya kan? Itu semua agama wajib dipelajari, kecuali satu, Islam nggak boleh dipelajari. Terutama nggak boleh baca Al-Quran, karena Al-Quran kata ininya, ustadznya, ya kata pendidiknya, pembinanya, Quran itu bacaan menuju pintu neraka. Jangan sekali-kali dibuka, sebab itu menuju kegelapan, menuju pintu neraka, gitu kan? Dia ingat tuh, makanya dia ragu-ragu, tapi dia pengen baca. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia angkat telepon, dia telepon temennya sesama santri, lulusan dari pesantren yang sama, ya dari seminari yang sama, ya kan? Ya, nah dia cerita lah, bro, gue naik pesawat dapat hadiah dari pemuda muslim, yaitu Al-Quran. Gue penasaran, gue pengen baca, gimana pendapat lo bro? Wih, lo jangan dekat-dekat sama itu, ya kan, itu menuju neraka, itu pintu kegelapan dan sebagainya, gitu kan? Dia dengar temannya ngomong gitu, dia udah tahu memang gitu ajarannya kan, tapi dia sendiri dengar temannya gitu, kayak, ih, lo kok begitu ya, gitu kan? Dia taruh dalam hati dia, kalau memang Kristennya agama yang benar, apa sih takutnya kita? Gue mau baca halaman depan aja, gitu. Gue mau buka halaman depan. Halaman depan surat apa? Al-Fatihah, ya kan? Nah, sebelum dia buka, pakai bahasa Inggris dia ngomong, dia bilang begini, aku berlindung kepada Tuhan dari godaan setan yang terkutuk. Masya Allah, kalimat itu persis kayak a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kayak kita mau buka Al-Quran, Pak. Nah, dia buka surat Al-Fatihah ayat 1-7, dia baca berulang-ulang, Pak. Dan dia kesetrum. Kenapa kesetrum? Karena dia bilang, kalau saya berdoa isinya begini. Mula-mula saya puji-puji dulu Tuhan, ya kan? Habis itu saya menyatakan, ya Tuhan, hanya Engkau yang aku sembah dan hanya Engkau tempat aku meminta. Dan Tuhan, tunjuki aku jalan yang benar. Gitu, kan? Persis kayak surah Al-Fatihah kan? Akhirnya nggak bisa berhenti dia Pak, baca aja terus. Gitu. Akhirnya masuk Islam. Setelah dia masuk Islam Pak, dia ajak abangnya, adiknya, sekeluarga semua masuk Islam, Masya Allah. Ya. Nah itu karena dia tadabbur Pak. Walaupun dia bukan muslim, tapi dia udah tadabbur Pak, lebih dulu dia daripada kita, sebagian besar kita. Jelas ya Pak? Nah, jadi saudara rahimakumullah, inilah kira-kira gambaran ya, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran semestinya. Sementara kita sekarang umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya,
Inilah babak di mana Allah uji kita umat Islam dengan kekalahan, sedangkan kaum kafir Yahudi Nasrani sedang diizinkan mimpin dunia. Gitu. Dan kita sekarang di babak keempat dari 5 babak perjalanan umat Islam. Babak keempat kata Nabi adalah babak kepemimpinan mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Makanya kerasa gak enak bener gitu loh hidup zaman sekarang, Pak, karena di mana-mana kita dipaksa begini, dipaksa begitu, ya macam-macam lah pemaksaan. Ya. Nah, jadi kalau kita bikin skemanya, kira-kira sekarang kita berada di sini nih, fase keempat, era mulkan jabriyah, ya, yang mana kita berada di bawah garis merah. Ini ada garis naik turun, Pak, garis putus-putus naik turun warna putih, ya, naik turun. Nah, ini kita sekarang sedang turun, Pak, di bawah garis merah, yang berarti kita sekarang posisinya sedang kalah. Dan kita sedang kalah ini sudah sejak tahun 1342 Hijriah, persis 102 tahun Hijriah, bukan 101, ini halang nih. Belum saya update nih, kan? Nah, waktu kita dulu sebelum tahun 1342 Hijriah, kita ini umat yang berjaya, Pak. 1342 tahun Hijriah kita berjaya, Pak. Kita yang mimpin umat manusia. Dan selama kita yang mimpin kan kita pakai Quran Sunnah, Pak. Karena kita pakai Quran dan Sunnah, apa yang kita perkenalkan? Sistem hidup yang dasarnya iman tauhid kepada umat manusia. Ya, banyak kebaikan di zaman itu. Dan jangan salah, Pak, kita mimpin bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 1342 tahun, Pak. Ya. Nah, tapi Allah takdirkan tahun 1342 Hijriah masa kepemimpinan kita berakhir. Ya. Allah yang memutuskan seperti itu. Karena Allah sudah bilang di Al-Quran, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah, wahai Allah pemilik segenap kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan, Engkau beri kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan dari siapa yang Engkau kehendaki. Jadi adalah hak Allah menentukan siapa yang mimpin di dunia ini. Nah, setelah tahun 1342 Hijriah, Allah takdirkan yang mimpin Yahudi Nasrani. Boleh Allah bikin begitu? Jangan berani-berani bilang nggak boleh, ya. Allah punya hak penuh, hak prerogatif. Allah itu Al-Jabbar, yang maha memaksa kehendak. Dan tidak ada kehendak Allah yang buruk, tidak ada. Semua pasti baik. Ya, tujuannya untuk menguji kita, ya. Kita sudah memimpin selama sekian belas abad, ya. Dan kita alhamdulillah sudah menunjukkan kebaikan Islam kepada umat manusia. Tapi sekarang Allah mau uji kita, kalau yang mimpin bukan umat Islam gimana? Ya, apa kalian tetap berpegang pada Islam atau kalian ngekor sama Yahudi Nasrani? Begitu, ya. Dan ini insya Allah nggak akan merupakan akhir dari perjalanan dunia, tidak. Nabi bilang masih ada babak kelima yang akan kita jelang. Nah, babak kelima itu babak kita berjaya lagi, Pak, kita ngelewatin garis merah, ya. Nah, kapan itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti jangan nungguin datangnya jadwal itu baru kemudian mau rajin ibadah, mau rajin amal soleh. Enggak, dari sekarang kita rajin ibadah, amal soleh, memahami Al-Quran, ya. Nah, sementara di babak keempat ini, karena ini adalah babak yang penuh dengan masalah, kita khawatir puncak fitnahnya bakal datang. Siapa itu puncak fitnah? Dajjal, ya. Nah, sedangkan Nabi bersabda, sungguh sebelum munculnya Dajjal akan ada tahun-tahun penuh tipu muslihat, sehingga orang yang jujur didustakan, sedangkan pendusta dibenarkan. Jadi orang yang jujur oleh media massa di framing, disebut sebagai radikalis, teroris, segala macam, nggak boleh didengar. Tapi sebaliknya pendusta itu dipoles, di make up, ya kan, di apa, angkat-angkat, dibikin image building seolah-olah dia orang yang jujur, yang baik, gitu, ya. Nah, inilah zaman yang kita lagi jalani sekarang, Pak. Zaman tahun-tahun tipu muslihat, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Maka kalau kita tidak memiliki Al-Furqan dalam hati dan pikiran kita, Pak, pasti kita kejebak, pasti, ya. Nah, karenanya, ya, mari kita, ya, jadikan Al-Quran tidak sekedar sebagai, ya, buku kitab untuk ditilawahi dan dihafalkan, tapi yang lebih penting dipahami isinya.
Dan kalau sudah dipahami, otomatis Pak kita ingin mengamalkannya. Dan kalau kita sudah terbiasa mengamalkannya istiqomah, maka kita otomatis berdakwah dengan tingkah laku kita, dengan ucapan kita, dengan gagasan-gagasan kita, karena semuanya sudah tercelup dengan nilai-nilai Al-Quran. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya cukupkan sampai di sini kaji saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membuat nanti pas buka hilang selera makan, ya kan, tidur nggak nyenyak, gitu ya, tapi semakin bergairah. Gitu. Dan sebelum saya akhiri, saya mengajak Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama memperdalam ilmu agama kita, khususnya tentang ilmu akhir zaman Pak, karena ini ilmu yang belum banyak umat Islam mau peduli dengannya. Nah, dengan cara saya menyarankan Bapak dan Ibu membaca buku-buku yang saya usulkan ini. Pertama ada buku judulnya Ensiklopedia Akhir Zaman, ini karya ulama dari Palestina, namanya Dr. Muhammad Al-Mubayyad. Kenapa buku ini saya anjurkan? Karena setelah saya baca berbagai buku tentang akhir zaman, menurut penilaian saya, buku ini buku yang paling komprehensif, paling lengkap Pak. Isinya sampai menerangkan berbagai alamat saat, tanda-tanda hari kiamat yang kecil dan yang besar. Dan ketika membicarakan yang besar, yang jumlahnya cuma 10, yang datangnya ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi, penulis itu sampai membuat kronologinya Pak, urut-urutannya, mana yang lebih dulu, Dajjal dulu kah, atau Isa alaihissalam turun dari langit. Mana yang lebih dulu, Ya'juj Ma'juj kah keluar menebar fasad kerusakan, ataukah matahari terbit dari barat, ya. Nah ini penting Pak kita pahami Pak. Kemudian ada lagi buku judulnya Negeri-Negeri Akhir Zaman. Ini hadis-hadis tentang kejadian-kejadian akhir zaman plus lokasi negerinya di mana kejadiannya. Ada negeri Syam disebut, ada negeri Yaman disebut, ada negeri Persia disebut, ada negeri Rum, negeri Khurasan, ya kan, ada negeri Hind, India, ya kan, itu disebut. Gitu. Cuma Indonesia nggak disebut, ya. Jadi jangan teriak-teriak harga mati lah ya. Nah kemudian ada 400 hadis akhir zaman Pak, ini buku referensi, buku rujukan. Karena di dalam kumpulan hadis ini sudah diseleksi mana hadis yang sahih, mana yang hasan, sedangkan yang maudhu, yang palsu sudah disingkirkan. Terus ada lagi buku Misteri Dajjal Akhir Zaman, dan ada lagi buku Kita Berada di Akhir Zaman. Nah buku-buku ini Bapak dan Ibu bisa dapatkan di depan, ada gerai kecil dikelola anak saya. Tapi bagi Anda yang ingin pesan online, bisa lewat nomor yang tertera di sini, baik lewat WhatsApp ataupun SMS ya. Nah ini apa namanya, bukan nomor saya, ini nomor pengelola online, penjualan online. Dan bagi bapak dan ibu, terutama kakek dan nenek yang ada di sini, yang saya mencucu, ada juga buku-buku untuk anak-anak kecil Pak, ya, termasuk untuk ya pasangan-pasangan muda yang anaknya masih kecil, ya perlu dibacakan kisah-kisah dongeng-dongeng Islami, ya kan, di situ ada buku-bukunya juga. Demikian saya kira saya cukupkan sampai di sini. Sebelum saya tutup, perlu ada tanya jawab atau kita langsung tutup saja? Langsung tutup aja ya. Gitu. Oh boleh, silakan Pak. Ya, kedengeran Pak. Dalam perjalanan, baik di mobil atau di mana, saya suka sekali membaca Quran di handphone. Saya dengarkan semacam Imam Sudais, tapi saya pahami artinya sambil mendengar, saya baca artinya. Apakah itu termasuk cara Al-Quran? Jadi maksudnya Bapak mendengarkan sambil Bapak sendiri membaca terjemahannya, ya. Sambil ngikutin. Ya. Cakep Pak, itu cakep. Ya, cuma kalau seperti itu Bapak harus punya kemampuan multitasking istilahnya. Di satu sisi mendengar bahasa Arabnya, di lain sisi membaca bahasa Indonesianya. Tapi kalau bisa barengan, cakep itu Pak, sekaligus itu. Jadi ibaratnya Bapak langsung belajar bahasa Arab juga, karena kata-kata dalam Al-Quran seringkali berulang-ulang Pak. Gitu. Kalau kita udah sering dengar, lama-lama kita terbiasa, oh ini maknanya ini maknanya ini, gitu ya. Dulu saya waktu belajar awal-awal itu Ustadz saya mengatakan, kalau antum sudah bisa satu juz pertama saja, ya, dari apa namanya Al-Fatihah, Al-Baqarah, atau juz pertama kan berarti sampai ayat berapa? 142 Pak ya. Gitu. Nah, itu kalau semua kata-katanya udah bisa antum terjemahkan, ibaratnya antum nggak perlu lagi apa namanya kamus. Setelah itu semua surat-surat lain itu antum bisa pahami. Karena apa?
Dari yang awal itu saja, 1 juz pertama saja, itu ibaratnya semua kata dalam Al-Quran sudah ada. Gitu. Diulang-ulang lagi, cuma bentuknya mungkin kadang berbeda-beda karena grammarnya berbeda-beda. Tapi Masya Allah cakep Pak. Dengan Pak siapa Pak? Pak Gus Nah, maksudnya Gus ini orang Jawa Timur berarti? Bukan, memang aslinya namanya Pak Gusnar. Oke, ya. Oke, Alhamdulillah cakep Pak. Silakan, mungkin ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, namanya semuanya udah siap untuk kailullah ya, untuk tidur siang. Bagus juga, karena memang itu ibadah juga. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dunia akhirat, dan mudah-mudahan majelis kita Allah berkahi. Ya, mari kita tutup dengan mengharapkan keberkahan dari Allah Taala. Kita tutup dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, namanya doa kafaratul majlis atau doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi